Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Wa qala fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdiqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita mampu, kita hadir memenuhi undangan Allah, yaitu melakukan ibadah sholat Jumat di masjid yang penuh barokah ini. Fa insyaallah salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kepada senantiasa umatnya yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi secara khusus dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertebal rasa keimanan kita kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian apa? Kita takut kepada Allah dengan cara kita mengerjakan segala bentuk perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larang-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini izinkan khatib menyampaikan tema pada siang hari ini dengan tema yaitu kedudukan sholat dalam Islam. Kita mengetahui bahwasanya sholat dalam Islam itu menempati posisi yang paling tinggi, yang paling agung, dan menempati posisi rukun yang kedua dari rukun Islam. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul amril Islam wa amuduhus salat wa dhirwatu sanamihil jihad. Kepala setiap urusan ialah Islam, sedangkan tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ibarat seperti sebuah tumpuan batu. Syahadat menempati posisi yang pertama, kemudian sholat menempati posisi yang kedua, kemudian zakat menempati posisi yang ketiga, kemudian puasa Ramadan, kemudian haji ke Baitullah. Bayangkan jika batu ini tadi yang kedua saya ambil, saya tarik, saya robohkan, maka susunan batu tadi akan runtuh, akan jatuh, tidak akan tersusun rapi. Nah, Islam diibaratkan dengan posisi sholat itu menempati tiang yang paling nomor dua, yang mana jika bagian itu sholat kita runtuhkan, kita jatuhkan, maka seluruh rangkaian bangunan itu tadi akan secara langsung akan runtuh, akan jatuh. Begitulah pengibaratan kita menganggap posisi sholat adalah sangat penting dan sangat agung dalam Islam. Yang kedua, sholat adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkannya itu Allah panggil langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa yang kita kenal, yaitu peristiwa Isra wa Mi'raj, yaitu Nabi dipanggil Allah jasadan wa ruhan,
jasad dan ruhnya Nabi bertemu Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Di antaranya oleh-olehnya adalah ibadah salat 5 waktu tadi. Dalam hadis Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, salat difardukan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam yang ia diisrakan sebanyak 50 kali. Kemudian Allah memanggil Muhammad, "Hai Muhammad, ia sudah tidak dapat diubah lagi. Dengan sholat 5 waktu ini engkau tetap mendapat pahala sebanyak 50 kali." Jadi pertama kali Allah panggil untuk mensyariatkan ibadah sholat itu awalnya sehari 50 kali. Kemudian Nabi turun ke langit yang bawah, diberikan nasihat kepada dari Nabi itu tadi, umatmu tidak akan mampu mengerjakan sholat sehari sebanyak 50 kali. Maka diskusi terakhir Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Allah, yaitu mensyariatkan ibadah sholat sehari sebanyak 5 waktu, yaitu sholat fardu itu tadi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali dalam khutbah atau dalam pelajaran kita sampaikan tentang pentingnya amalan sholat. Tidak bosan-bosan kita para ustadz dan ustadzah, guru, bapak ibu guru menyampaikan kepada kalian semua, anak-anak, siswa-siswi, untuk senantiasa mengingat kewajiban sholat fardu itu tadi. Karena apa? Ketika kita sampai lalai atau sengaja meninggalkan sholat itu tadi, maka kita akan diberikan ganjaran dosa. Makanya ketika kita sholat subuh misalkan, yang sering saya jumpai di kelas modul dimanapun, banyak yang lupa atau ketiduran dan lain sebagainya. Mulai sekarang yang mempunyai kebiasaan seperti itu dalam kehidupan kita, marilah kita bertaubat kepada Allah. Kita ingat-ingat kembali akan perintah Allah dan Rasulnya ketika kita mau diwajibkan untuk ibadah sholat tadi. Apalagi kita sudah menyandang status balik, maka dosa dan ibadah, dosa dan pahala itu ditanggung secara pribadi, tidak dibebankan oleh orang tua lagi. Dosa dan pahala kita ambil, kita pikul di pundak kita. Kita berbuat baik, amal soleh sebanyak-banyaknya, maka akan kembali kepada diri kita, ke diri kita masing-masing. Kalau kita berdosa, misalkan sedikit saja kita melakukan ibadah maksiat atau sengaja tidak sholat, lalai, maka dosa meninggalkan sholat itu akan kita emban, akan kita pikul selama kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kedudukan sholat yang ketiga, yang mungkin kita sudah paham dan tahu, yaitu sholat ibadah yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat. Hadis Rasulullah SAW yang bunyinya, "Inna awwalu ma yuhasabuhu bihi abdun yaumal qiyamah as-sholat, fa in saluhat saluhat sairu amalihi, wa in fasadat fasadat sairu amalihi." Hendaknya himbauan hadis dari Rasulullah ini menjadi pengingat-pengiling pada kita selama kita hidup di dunia, agar memerhatikan waktu sholat, menjaga sholat fardu kita. Amal yang akan nanti dihisab pertama kali seorang hamba pada hari kiamat adalah as-sholat. Kita tidak akan ditanyai tentang perihal harta, kekayaan kita yang kita miliki, anak, keluarga, berapa, status sosial kita, tidak akan ditanyakan yang pertama kali. Allah akan bertanya sholat, atau Allah akan menghisab sholat seorang hamba ini tadi baik apa buruk.
Kalau sholatnya baik, sholatnya ini berkualitas, sholatnya itu khusyuk, tidak hanya menggugurkan kewajiban saja, semata-mata sholat benar-benar memahami itu kewajiban seorang muslim yang beriman, maka dikatakan sholatnya baik, amalannya akan baik, seluruh amalan perbuatan hamba tadi akan baik. Dan apabila sholatnya tadi itu kurang baik, masih belum dikatakan sebagaimana sholat yang sempurna, sholat yang hanya menggugurkan kewajiban saja, sholat yang hanya ketika diperintah pada orang tua saja, diperintah guru saja, maka sholat itu dikatakan kurang baik, maka akan jelek, akan buruk pula seluruh amalan sholat tadi, amalan ibadah kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, para jamaah sekalian, kedudukan sholat yang terakhir, yang keempat adalah sholat adalah pokok ajaran Islam. Jika ia hilang, maka hilanglah agama secara keseluruhannya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya ikatan Islam aku terurai satu demi satu. Setiap kali ikatan Islam terurai, orang-orang pun bergantung kepada ikatan berikutnya. Ikatan yang pertama adalah menegakkan hukum, sedangkan ikatan yang terakhir adalah sholat. Sholat juga merupakan batas pemisah antara orang mukmin dan orang kafir. Jadi sholat itu adalah batas, juga merupakan pemisah antara mana sih yang dikatakan orang mukmin dan orang kafir. Al-ahdal baina wa bainahum sholatu faman tarakaha faqad kafara. Perbedaan antara kami dan mereka adalah sholat. Mereka di sini adalah orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan sholat dengan sengaja, berarti ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabul Sunan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedudukan yang demikian tinggi, maka sungguh celaka jika kita meninggalkan salat. Sungguh kerugian yang tiada taranya jika kita lalai dengan salat. Sungguh akan menjadi penyesalan yang tiada bandingannya di akhirat nanti jika kita mengaku muslim tetapi masih suka melewatkan salat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita tundukkan hati dan pandangan kita untuk senantiasa bermunajat, meminta kepada Allah agar kiranya dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa bapak ibu guru, ustaz dan ustazah kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa khadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal
الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. استقيموا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وترصوا صلاة. Saf lurus dan rapat. Jamaah yang bawa alat komunikasi kami himbau agar diperiksa kembali supaya terjaga dalam keadaan non-aktif atau di silent, serta kami himbau kepada jamaah agar tenang selama sholat berlangsung. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله